Ya, talung tentara dari Sabang sampai Malaka dan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah hati kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus jadi Tuhan dan selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan mantap dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Tidak usah takut bahwa surganya orang Kristen itu kecil. Ya, dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus mengikuti kehidupan kita untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini dan menghadirkan kerajaan di tengah-tengah dimanapun kita ada, sehingga kebenaran Tuhanlah yang akan kita bawa sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita terus memiliki semangat dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Karena kami selalu hidup dalam kuasa-Mu, Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Filipi 3 Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. 2. Dia dan kunasihati dan sedikit kunasihati supaya sedikit dalam Tuhan. 3. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sontubos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan setia yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tema kita hidup dalam kuasa Allah. Orang percaya yang hidup dalam kuasa Allah, yang pertama pasti berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan ini harapan Tuhan. Dan harapan Paulus kepada jemaat di Filipi. Sehingga orang-orang Filipi harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Mereka harus mantap di dalam Tuhan. Kita tahu tanpa kuasa Tuhan kita tidak mungkin dapat berdiri teguh. Tanpa kuasa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Tetapi apabila kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita akan dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan kita akan terus dapat menyenangkan hati Allah di tengah-tengah situasi yang sulit. Bagaimanapun, karena apa? Kita pasti bisa berdiri teguh di dalam Tuhan karena kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan orang yang percaya, yang hidup dalam kuasa Allah pasti dapat hati sedikit dalam Tuhan. Ini kita lihat dua emak-emak yang berseteru, ya, yang rupanya mereka adalah orang-orang berpengaruh di masa Paulus di tengah-tengah pelayanannya, dan kita bisa melihat
mak-mak yang ya kita tahu kalau mak-mak sudah bertengkar dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya, dengan segala resourcesnya, mampu menggerakkan pria-pria untuk melibatkan diri dengan mereka. Makanya dikatakan di mana ada wanita yang kuat akan di mana ada pemimpin yang kuat, di belakangnya ada wanita yang kuat. Dan di mana ya sudahlah ya. Saya mau katakan bahwa ketika mak-mak bertengkar satu dengan yang lain, yaitu Eudia dan Sintikil, dan Alkitab tidak mengatakan apa latar belakang perseteruan mereka. Tapi Paulus dengan tegas meminta supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Ketika orang sehati sepikir dalam Tuhan, mereka akan bisa hidup bersama. Tapi kita tahu bahwa tanpa kuasa Allah manusia itu menjadi liar. Manusia itu tidak dapat dikendalikan. Manusia itu seperti serigala yang memakan segalanya. Bahkan anaknya, keluarganya, saudara kandungnya pun bisa ditelan. Kita sudah banyak melihat bagaimana saudara bersaudara saling menyakiti, saling membunuh oleh karena harta. Dan itu sebabnya dikatakan kepada Eudia dan Sintikhe supaya mereka saat sepikir dalam Tuhan. Dan kuasa Tuhanlah yang memampukan orang bisa sehati sepikir dalam Tuhan. Dan jangan harapkan kita akan suami istri dapat hati sepikir dalam Tuhan kalau kuasa Tuhan tidak ada dalam hidup mereka. Jangan pikir orang keluarga yang hidup walaupun satu atap, satu rumah, anak, bapak, ibu, walaupun mereka hidup seperti itu, jangan pernah berharap bahwa mereka akan bisa hidup di dalam kesatuan, di dalam atau sehati sepikir, satu tujuan, tidak akan pernah. Tapi kalau kuasa Allah yang mengikat, saya yakin dan percaya kita dapat saling merendahkan hati di hadapan Sang Bapa di surga, di hadapan Yesus, di hadapan Roh Kudus, sehingga demi kepentingannya kita akan menghancurkan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan dan menunjukkan diri kita di hadapan Allah karena kuasanya yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Kita tahu dengan kuasanya kita menghancurkan pekerjaan ini. Kita tahu dengan kuasa itu kita menyembuhkan sakit penyakit. Dengan kuasa itu kita menumpangkan tangan atas diri kita sendiri. Sakit penyakit pun disembuhkan. Walaupun saya beberapa waktu, dan inilah yang paling lama yang saya alami saat sakit saya. Dan sangat dan luar biasa. Tetapi proses itu membuat saya tetap sadar bahwa saya harus menjalani proses itu ketika Tuhan, kuasa Tuhan menjamah inakis inap. Kalau dikatakan sembuh, maka sembuh. Tidak ada satu kekuatan sakit penyakit atau kekuatan setan yang dapat menyentuhmu lagi. Nah, yang ketiga kata firman Allah, pasti memiliki jiwa yang suka menolong di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi kalau orang-orang yang sudah percaya, ya, yang memiliki kuasa Allah itu akan suka menolong, ya, sekalipun mungkin dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya uang, tapi dia suka menolong orang lain. Apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat dengan membuka air di sekitar kita? Saya telah membuka air selama 24 jam, ya, selama mulai tahun 2000. Saya juga memberikan tempat tinggal bagi orang yang tidak mampu sejak tahun 1995 dan sampai sekarang. Dan saya bersyukur, bukan karena saya orang kaya, bukan karena saya orang hebat, tetapi di jiwa saya ditanamkan oleh Tuhan untuk menolong. Ketika orang macet di tengah jalan, sekalipun saya sedang membawa kendaraan, kalau yang bisa didorong, didorong. Saya akan turun untuk membantu, sekedar membantu mendorong mobilnya kah, atau yang bisa saya lakukan. Dan ketika kita menolong orang lain,
sebenarnya kita sedang menolong diri kita. Ketika kita mengangkat orang lain, sebenarnya kita sedang mengangkat orang lain. Itu sebabnya Paulus memesan kepada Timotius untuk suka menolong sesama teman-temannya. Kita tahu Clemens bagaimana Tuhan yang sang pembawa damai itu. Sementara dia dan Sintikis suka bertengkar, tapi Clemens telah melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Dan lakukanlah segala hal yang baik untuk hal yang indah. Kalau dengan kekuatanmu engkau tidak akan bisa, tetapi dengan kuasa Allah namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdua. Terima kasih. Biarkan kuasa-Mu melekat di dalam setiap hidup kami, Bapa di surga. Dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitmu, kalau engkau sedang menderita sakit penyakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan. Engkau tidak mengenal jarak ruang maupun waktu. Engkau bisa hadir kepada mereka dan menyembuhkan dan melempangkan tangan atas mereka dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka perintah keluar dan oleh Tuhan Yesus engkau sembuh. Dan juga saya berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami penderitaan. Tuhan datang kepada mereka sama seperti engkau datang kepada Yusuf, sama seperti engkau datang membebaskan Ayub. Demikian juga engkau membebaskan mereka-mereka yang sedang mengalami penderitaan. Kalaupun mereka sedang mengalami proses, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Tuhanlah yang memampukan mereka sehingga mereka berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Terima kasih Tuhan. Kalau orang yang mau didoakan, mari angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Dia tangan-tangannya diangkat kepadamu Tuhan. Datang kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Apapun yang sedang kau lakukan, proses yang sedang kau lakukan, beri mereka tetap kekuatan Tuhan. Sampai engkau menyelesaikan setiap kasus, setiap penderitaan mereka. Di dalam nama Yesus. Kami bersyukur sebab engkau yang berjanji akan memberikan kelegaan, pertolongan sepenuhnya kepada setiap mereka yang mengalami masa-masa penderitaan itu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya mengucapkan selamat pagi. Kita terus beraktivitas, tetap menghadirkan Tuhan di dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam tindak tanduk kita. Apapun yang kita lakukan, ingat, Tuhan menyertai engkau sampai kepada keputusan sama. Jadi jangan takut, karena Tuhan akan terus menyertai engkau. Dan biarlah takut akan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, sehingga kita terus akan menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.